Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan yang kedua minggu pertama ini, pertama-tama saya minta maaf yang awalnya kita akan melakukan tatap muka secara online asinkronus, tetapi tampaknya karena ada tugas dari Telkom University untuk saya dalam mengikuti pelatihan, maka saya izin untuk pertemuan yang kedua di minggu pertama ini menjelaskan dengan menggunakan YouTube. Jangan lupa untuk memberi tanda semua aktivitas yang sudah dilakukan hari ini. Jangan lupa juga untuk mengerjakan kuis. Setelah selesai materi Anda melihat video ini, kemudian jangan lupa juga Anda menjawab atau berdiskusi seputar permasalahan yang ada di forum diskusi. Baiklah, di pertemuan yang kedua ini, sebelum kita membahas di pertemuan yang kedua, saya akan mereview sedikit pertemuan minggu lalu. Nah, di minggu lalu kita membahas masalah evolusi dan sejarah bagaimana bisnis intelijen itu muncul. Seperti kita ketahui ya, faktanya awalnya bisnis intelijen itu bermula dari sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system, di mana kunci dari DSS ini adalah fokus kepada sistem pelaporan, kayak gitu ya. Jadi si eksekutif information hanya membaca laporan, dari laporan yang muncul itu baru kita putuskan kegiatan apa yang akan kita dilakukan. Baru masuk ke tahun 1980-an, mulai dikenal istilah enterprise atau executive information system. Nah, laporan tadi, kalau di executive information system, kita visualisasikan, ya, kita buat grafiknya, data-data tersebut divisualisasikan. Nah, dari hasil visualisasikan itu kita mencari tren, sehingga kita bisa mengambil keputusan kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian tahun 1990 baru dikenal istilah business intelligence. Nah, yang membedakan dari business intelligence dengan executive information system itu adalah business intelligence sudah menggunakan pola gitu ya untuk mencari data dari hasil visual tersebut ya. Kita menggunakan metodologi, kita menggunakan arsitektur, kita menggunakan tools, sehingga didapatlah suatu rekomendasi apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, baru di tahun 2000-an sampai saat ini berkembang yang namanya business analytic. Nah, ketika business analytic tentunya kita menggunakan beberapa tools, baik itu data mining maupun machine learning untuk mengolah data, kemudian kita cari pola yang terbentuknya, kita kenali polanya, sehingga ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan insight atau wawasan dan keputusan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau sebelumnya masih banyak melibatkan manusia, nah ini saran atau rekomendasinya udah mulai dihitung oleh sebuah mesin atau sistem. Nah, selanjutnya kemarin kita juga telah berdiskusi, mudah-mudahan tugas diskusinya sudah selesai, dan sebagai syarat kehadiran juga ya Anda dalam diskusi ini, nanti akan saya periksa juga. Selanjutnya, minggu kemarin kita membahas arsitektur business intelligence. Nah, intinya komponen dari arsitektur business intelligence itu ada 4, yaitu pertama data warehouse dengan sumber datanya, kemudian ada business analytic. Nah, business analytic ini tentunya kita menggunakan sekumpulan tools untuk melakukan manipulasi data. Maksud manipulasi data di sini mengolah ya, bukan artian negatif. Kemudian kita melakukan mining data, tambang data, dan kita melakukan analisis data tersebut, kira-kira seperti apa pola yang terbentuk ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu ada yang namanya business process model. Business model ini adalah untuk memonitoring dan menganalisis kinerja ya, sehingga kita mengetahui apa yang sedang terjadi ya, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya tentunya dalam business intelligence itu dikenal dengan visualisasi. Nah, kita bisa melihat visualisasi data ya, hasil pengolahan datanya, hasil pengolahan miningnya itu
dengan menggunakan user interface. Contohnya menggunakan dashboard. Nah, ini adalah yang kita sampaikan di minggu kemarin, bahwa ada 4 komponen dalam sebuah arsitektur bisnis intelligence. Pertama, yaitu komponen data warehouse dengan sumber datanya, kemudian bisnis analitik, ya, kemudian bisnis proses manajemen, dan ada user interface ya dalam bentuk browser, portal, atau dashboard. Nah, di minggu ini, di pertemuan yang kedua, minggu pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya OLTP dan OLAP itu, ya. Nah, OLTP itu adalah definisinya online transactional processing. Nah, yang keyword di sini adalah di kata T-nya, yaitu transaksional. Apa yang dimaksudnya? Transaksional di sini adalah sistem pemrosesan transaksi secara konstan terlibat dalam menangani perbaruan basis data operasional. Artinya ketika kita melakukan transaksi, maka akan mengubah atau mengupdate basis data yang ada di server. Contoh, ketika kita bertransaksi menggunakan ATM atau automatic teller machine, ya, misalnya saldo kita 10 juta. Nah, kita akan mengambil uang 2 juta. Maka detik itu juga secara online terjadi transaksi. Ya, transaksi apa? Transaksi debit dari rekening kita sebesar 2 juta. Sehingga otomatis data tabungan kita akan berubah di database operasional banknya, ya, yang asalnya 10 juta menjadi 8 juta karena 2 jutanya sudah dalam bentuk debit. Itu contoh transaksi. Contoh lainnya misalnya Anda membeli sebuah roti ke supermarket, ya. Nah, stok roti itu awalnya ada 10 di supermarket. Nah, ketika Anda beli satu, ya, dan di scan barcode sama kasir, ya, kasir Indomart, maka detik itu juga terjadi pembaruan database. Apa database? Pertama, yang tadinya ada 10 stok roti berkurang 1, ya kan, udah dibeli sama Anda. Nah, proses pengurangannya 1 itu otomatis akan merubah menjadi sebuah pendapatan bagi Indomart, ya. Artinya ada pembaruan data di sini. Pembaruan data apa? Data stok, ya, stok dari barangnya, dan data dari penerimaan, ya, bertambah sebesar harga roti tersebut, ya. Itulah yang kita sebut dengan OLTP. Sehingga OLTP ini adalah cenderung menangani bisnis rutin perusahaan yang berkelanjutan. Jadi keywordnya transaksi. Ketika transaksi berubah, maka dia langsung mengupdate basis data operasionalnya atau database operasionalnya langsung berubah, ya. Itu keywordnya. Nah, dalam OLTP itu tadi ada ERP, Enterprise Resource Planning. Apa ERP itu? Berarti kita membahas keseluruhan sumber daya yang ada di perusahaan, kita amati, ya. Kemudian dijalankan secara operasional sistem, bagaimana perpindahan datanya. Tadi salah satu contoh, barang yang di gudang keluar, maka otomatis bakal jadi pendapatan, ya, mengubah datanya. Nah, biasanya datanya itu dalam bentuk flat file, ya. Nah, lalu apa bedanya dengan online analytical processing? Nah, kalau OLAP atau OLAP ini adalah keywordnya di analytical. Kalau tadi keywordnya di transaksi, kalau di sini analytical. Apa yang dimaksud analytical di sini? Nah, biasanya di online analytical processing ini adalah data warehouse, ya. Biasanya sistemnya berbeda, yang menyediakan penyimpanan untuk data yang akan digunakan analisis. Jadi data warehouse itu, ya, ada data warehouse yang menyediakan penyimpanan untuk kita gunakan sebagai analisis. Nah, kemudian data tersebut
berisi berbagai macam data yang menyajikan gambaran secara koheren tentang kondisi bisnis waktu itu. Jadi data warehouse itu berisi detik itu apa yang terjadi. Contohnya bagaimana biasanya di departemen kepegawaian, ada departemen marketing, ada departemen produksi, ada departemen sales. Nah, semuanya itu kan mempunyai database. Nah, sehingga semua database itu masuk ke dalam satu data warehouse dan kita mendapatkan gambaran secara koheren apa yang terjadi saat ini, ya. Kemudian kita lakukan analisis. Ya, contohnya mengapa penjualan suatu produk A itu turun? Nah, dari mana kita mengetahui penjualan suatu produk A itu turun? Kita bisa melihat data di gudang, ini stoknya masih banyak, bertumpuk, tidak berkurang. Maka saya melakukan analisis. Oh, berarti saat ini terjadi penurunan penjualan dari suatu produk A hasilnya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya barang itu cepat keluar? Karena kalau barang tersimpan lama di gudang itu kan akan mengganggu cash flow keuangan, ya, cash flow modal perusahaan. Sehingga harus kita lakukan analisis mana yang harus kita beri diskon agar barang ini cepat keluar. Karena kalau dipertahankan malah nilainya terus berkurang harganya tersebut, atau bahkan bisa expired, kita nggak sempat menjualnya, ya. Nah, itu ada berisi berbagai macam menyajikan koheren dalam kondisi bisnis pada satu waktu. Kemudian data warehouse dimaksudkan juga untuk bekerja dengan data informasi yang digunakan untuk sistem online analytical processing, ya. Nah, dari kedua penjelasan tadi, lalu kita tanya, apa sih perbedaan dari OLTP dan OLAP? Ingat, OLTP itu kuncinya ada di transaksi, proses transaksi. Kalau OLAP berarti kuncinya ada di analitika. Apa perbedaannya? Pada OLTP banyak terjadi transaksi yang pendek, artinya query update. Barang keluar langsung update database stok gudangnya, langsung update data pendapatan, ya. Kita ngambil uang dari ATM, otomatis langsung update, ya, dengan mendebit rekening kita yang mengambil uang. Tetapi kalau di OLTP itu prosesnya banyak. Tadi ada berbagai bagian, ada bagian HRD, ada bagian produksi, ada bagian sales, ada bagian marketing. Panjang transaksinya, kita kumpulkan datanya, kita query gitu dari kenapa produk ini ada di gudangnya lama, kenapa marketingnya tidak jalan, kenapa produksinya lambat, segala macam. Nah, itu bisa kita lihat, kita analisis, ya. Contohnya, contoh yang simpel oleh PTP itu adalah tadi update akun balance. Jadi ketika Anda mengupdate saldo ATM Anda, oh berarti itu contoh OLTP. Atau Anda mengupdate atau Anda melakukan transaksi dengan menggunakan GoPay atau OVO, ya, maka Anda juga sama mengupdate e-money Anda yang ada di GoPay atau di OVO, ya. Itu OLTP, transaksi. Ketika Anda melakukan transaksi secara detik itu juga, maka e-money Anda bakal kurang sejumlah uang yang Anda lakukan transaksinya. Terus contoh lainnya adalah enroll in khusus. Nah, contohnya Anda mengambil mata kuliah A, B, C di semester ini, langsung otomatis masuk ke database si dosen tersebut. Anda langsung masuk sebagai siswa di kelas tersebut, ya. Maka terjadi transaksi. Atau ketika Anda menggunakan aplikasi e-commerce, ya, Anda meng-add ke keranjang, itu menambahkan ke keranjang, maka otomatis ketika ada di keranjang, maka stok di e-commerce itu pasti berkurang, ya, siap-siap untuk dibeli, ya. Nah, setelah dibeli maka akan mengupdate barang keluar menjadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Nah, kalau di OLAP contohnya, ya, laporan total dari penjualan setiap departemen pada setiap bulannya. Ya, tadi saya lihat. Ini kalau OLTP itu hanya satu transaksi, ya. Kalau OLAP ini banyak transaksinya. Kalau kita ingin melakukan total penjualan dari setiap departemen, ya kita harus lihat. Kita harus gali departemen A, departemen B, departemen C, departemen E. Kenapa departemen A pendapatannya lebih tinggi dari departemen B? Kenapa departemen D ini departemen
D ini adalah penjualannya jeblok atau jatuh. Nah, kita lakukan analisis. Sehingga kita bisa melihat departemen mana yang kinerjanya bagus, departemen mana yang kinerjanya kurang bagus. Sehingga hasil analisisnya mana yang harus diberi insentif, mana yang harus dikasih punishment, ya, seperti itu. Contoh lainnya adalah mengidentifikasi penjualan buku yang terlaku. Nah, misalnya yang mana buku yang paling laku. Nah, dari itu didata, dianalisis gitu ya, dari berbagai macam toko, sehingga kita bisa tahu, oh ini loh buku yang terbaik. Itu adalah online analytical processing. Atau bagaimana menghitung kelas ya dengan siswa yang kurang dari 10, ya, contohnya seperti itu. Intinya, contohnya di sini adalah kalau LTP yang kita amati transaksi, ketika transaksi terjadi maka langsung update database. Kalau OLAP nggak bisa ketika terjadi transaksi kita langsung update database, tetapi harus dianalisis dulu. Kita kumpulkan dulu, terus kita cari trennya ya. Nah, terus di OLTP query-nya itu adalah menyentuh data-data yang kecil atau ya data-data yang sedikit, bukan kecil, data-data yang sedikit ya. Nah, kalau di OLAP query-nya adalah melibatkan data yang sangat besar. Karena apa? Karena beberapa departemen. Nah, kalau dalam sebuah LTP, update itu adalah frequent. Itu yang sering terjadi. Oh, update transaksi, update transaksi, update transaksi, update. Nah, kalau di OLAP tidak langsung update detik itu juga. Ya, kita analisis dulu. Ya mungkin setelah seminggu baru kita update. Oh, ini departemen yang terbaik. Oh, ini buku yang paling laku. Oh, ini mahasiswa yang bakal lulus. Ini mahasiswa yang nggak akan lulus. Misalnya kita lihat. Kita bisa lihat dari rentang waktunya yang tidak terlalu sering. Nah, kunci lain di OLTP adalah konkurensi is the biggest performance. Jadi harus ada konkurren. Konkurren itu kan sama besar. Jadi kalau ini berkurang pasti ada yang bertambah gitu ya. Jadi selalu mengupdate ya. Nah, kalau di OLAP itu adalah individual query ya, dan dapat membutuhkan banyak sekali sumber daya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas antara OLTP dan OLAP ini ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa Anda tanyakan di pertemuan selanjutnya. Topik selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai perencanaan bisnis intelijen. Nah, alasan mendasar mengapa suatu perusahaan berinvestasi di bisnis intelijen itu adalah harus diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi tadi kan ada bisnis proses modeling ya. Bisnis proses modeling itu adalah ujung-ujungnya menjadi sebuah strategi bisnis atau strategi perusahaan. Kenapa bisa muncul strategi perusahaan? Karena mengamati data perubahan yang terjadi. Oh, ini datanya polanya seperti ini nih, pola penjualan trennya. Oh, kinerja pegawai kita cenderung seperti ini nih, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau dibiarkan bisa saja kita tidak bisa bersaing ya, atau dengan yang lain kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah banyak konsultan dan praktisi bisnis intelijen yang terlibat dalam inisiatif BI yang sukses memberi saran bahwa kerangka kerja untuk perencanaan sesuai prasyarat yang diperlukan. Nah, jadi ada prasyarat yang diperlukan. Nah, bagaimana saja langkah-langkah dalam menyusun perencanaan sebuah bisnis intelijen? Nah, ini ada kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh Gartner ya pada tahun 2004. Gartner menguraikan, ini Gartner itu adalah perusahaan konsultan ya, konsultan sistem informasi atau konsultan IT terbesar di dunia. Nah, Gartner ini adalah menguraikan perencanaan dan pelaksanaan ke dalam komponen bisnis, organisasi, fungsionalitas, dan infrastruktur. Jadi ketika kita akan melakukan perencanaan bisnis intelijen, kita harus pahami dulu bisnisnya seperti apa yang terjadi kita. Operasional bisnisnya seperti apa? Ya, bisnis prosesnya seperti apa? Nah, kalau bisnis prosesnya seperti itu, maka organisasi yang diperlukan bagaimana? Siapa? Departemen mana yang bertanggung jawab? Departemen mana yang melakukan pengawasan? Departemen mana yang melakukan
penjualan, ya. Itu disebut dengan organisasi di sini. Kemudian fungsionalitas. Nah, fungsionalitasnya kita melihat dari masing-masing fungsi yang ada dalam suatu perusahaan. Terakhir, ya justru menyangkut infrastruktur. Ingat bahwa di sistem informasi itu ada 3 hal yang selalu dipikirkan, yang harus dipikirkan, dan di mana ketiga hal ini tidak bisa terpisah antara satu yang lain. Apa komponen sistem informasi ketiga hal tersebut? Pertama adalah people, proses, dan teknologi. Nah, kalau di sini kita bicara sistem informasi di sini, mana people-nya, ya ini organisasi. Mana prosesnya, ya ini bisnis dan fungsionalitas proses bisnis. Mana teknologinya, ini infrastruktur yang dipakai. Kenapa infrastruktur harus terlibat dalam perencanaan? Semakin banyak transaksi, semakin banyak data, maka pemrosesan semakin memerlukan storage yang besar dan semakin memerlukan prosesor yang makin tinggi juga, ya. Sehingga infrastruktur harus direncanakan secara matang dalam penyusunan bisnis intelijen, kayak gitu. Nah, dalam bisnis intelijen itu ketika membentuk suatu perencanaan, kita harus memperhatikan dulu critical success factor. Nah, critical success factor dari sebuah bisnis intelijen itu adalah dengan pertama pembentukan kompetensi center, ya. Kedua, kemampuan untuk memfasilitasi secara real time. Ya, ingat, karena kita online dan transaksi detik itu juga, maka harus terjadi kemampuan untuk fasilitas secara real time. Ya. Detik itu terjadi penarikan saldo, maka detik itu juga maka database saldo yang bersangkutan langsung diupdate, ya, real time. Terus lingkungan yang agile, lingkungan yang cepat perubahannya, lingkungan yang tangkas. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, dinamika perubahan bisnis saat ini adalah sangat cepat sekali. Ketika kita tidak bisa bersaing, kita tidak bisa menghadapi lingkungan yang agile, maka kita akan kalah dalam persaingan. Di minggu kemarin saya pernah cerita masalah Nokia yang dikalahkan BlackBerry, gitu ya, dan terakhir BlackBerry dikalahkan oleh Android dengan Samsung, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, bagaimana menganalisis kemungkinan ke depan. Jadi setelah kita ada kompetisi centernya, harus ada memfasilitasi secara online, kemudian kita lihat lingkungan yang cerdasnya, terakhir baru kita lakukan analisis. Kira-kira kalau polanya seperti ini, ke depannya bakal seperti apa? Nah, itu yang paling penting di critical business intelligence untuk menganalisa kemungkinan ke depan. Nah, selanjutnya akan kita bahas jenis-jenis bisnis analitik. Nah, ketika kita membicara jenis-jenis analitik, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan analitik, ya. Yang dimaksud dengan analitik. Apa yang dimaksud dengan analitik? Kata analitik itu adalah sebagian besar telah menggantikan komponen individual sebelumnya dari teknologi pendukung keputusan terkomputerisasi yang telah tersedia berdasarkan data masa lalu. Jadi ada kemampuan analitik, ya, yang tadinya dilakukan secara SPK, sekarang udah bisa dilakukan secara bisnis intelijen, ya. Selanjutnya, ini adalah tipe-tipe dalam melakukan bisnis analitik. Ada 3 hal atau ada 3 level ketika kita melakukan bisnis analitik. Yang pertama adalah level deskriptif. Apa yang dimaksud dengan level deskriptif? Level deskriptif itu kita fokus kepada pertanyaan apa yang sedang terjadi, ya, apa yang sedang terjadi, ya, kenapa ini terjadi, ya, itu adalah pertanyaan dari analitik deskriptif. Nah, biasanya pendorong timbulnya pertanyaan ini atau enablernya adalah dari laporan bisnis, dari dashboard yang ditampilkan, dari scorecard, ya,
scorecard itu kan kita membahas 3 ya, learning and goal, terus kita bicara internal, terus kita bicara masalah customer dan finansial. Bagaimana dari scorecard, kemudian dari data warehouse ya, sehingga dari data-data dari enabler inilah kita dapat kenapa sih sekarang laporan bisnisnya turun, kenapa grafiknya turun gak naik-naik, mengapa yang menyebabkan turun. Nah, kita pertanyaan, kenapa ini terjadi gitu ya? Kenapa ini turun, kenapa laporannya seperti ini. Nah, itu adalah pola deskriptif, sehingga outcome dari analisis deskriptif itu adalah kita mendapatkan definisi permasalahan bisnis dengan baik ya. Jadi kita mengetahui dengan membaca laporan, dengan melihat dashboard, dengan melihat scorecard, dengan mengamati data warehouse, kira-kira apa yang sedang terjadi gitu ya, apa yang sedang terjadi. Nah, sehingga dari pertanyaan ini kita bisa menarik kesimpulan atau mengeluarkan pemahaman apa kira-kira masalah bisnisnya ya, sehingga kita paham. Nah, kemudian kira-kira apa peluangnya ya dari permasalahan yang ada atau dari kondisi yang ada, itu peluangnya bagaimana? Apakah kita bisa terus memaksakan penjualan produk atau bagaimana? Harus kita menggantikan modelnya ya. Salah satu contoh yang menarik ini adalah dengan fenomena mobil Avanza ya. Dulu Avanza itu penjualannya sangat pesat kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika ada model baru, contohnya Mitsubishi Expander, itu cukup menggerus penjualan Avanza. Nah, dari bisnis laporannya, nah nanti dapatkan, oh kok penjualan ini Avanza-nya turun. Terus kenapa turun? Oh, ada pesaing baru, Mitsubishi, ya, Mitsubishi Expander sehingga apa yang harus kita lakukan? Oh, maka kita harus segera melakukan facelift, ya, facelift mengganti model. Ya, kalau kita tetap bertahan dengan model yang ada, di mana model pesaing itu lebih bagus, ya, maka ya kita bakal terus tergerus penjualan. Maka saatnya kita lakukan facelift, saatnya kita ganti model Avanza. Ya, makanya kalau kita lihat mobil, sering sekali model-model itu berganti cepat modelnya. Kenapa ya? Karena tadi mengamati ya, dengan melakukan deskriptif secara analisis ya, melakukan analisis secara deskriptif. Kemudian level yang kedua setelah level deskriptif adalah level prediktif. Nah, kunci pertanyaan di level prediktif itu adalah menjawab dari pertanyaan apa kira-kira yang akan terjadi. Nah, mengapa itu akan terjadi? Prediktif bisa kita lakukan setelah kita mengamati, setelah kita mendapatkan definisi permasalahan yang jelas. Kira-kira kalau kita tetap bertahan dengan model seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa kita harus merubah nggak modelnya supaya kita bisa bersaing? Seperti itu ya. Jadi disebut dengan model prediktif. Artinya memprediksikan kira-kira ke depannya bagaimana ya. Kalau kemampuan kita ya, kalau kita pakai analisis SWOT kan itu kita bicara internal, itu adalah kita bicara strong dan weakness ya. Kita bicara output itu berarti kita bicara opportunity dan threat, ancaman dari eksternal. Nah, opportunity-nya apa, peluangnya, ancamannya apa, kayak gitu. Kalau kita punya kekuatannya apa, kelemahan kita apa, sehingga kita bisa melakukan analisis prediktif di sini. Nah, salah satu tool enabler untuk melakukan business analytic level prediktif ini adalah dengan menggunakan data mining. Ya, data mining itu adalah mengolah data yang modelnya terstruktur. Apa contoh data terstruktur? Modelnya angka, tabel hubungan antar angkanya jelas. Ya, antara satu tabel mempengaruhi tabel yang lain, variabelnya jelas. Itu namanya data mining. Angka-angkanya jelas. Ya, karena kita mengolah sebut data mining. Nah, data mining ini biasanya ada 5 metode dalam data mining. Pertama, kita lakukan estimasi. Contoh toolsnya apa? Estimasi ya regresi linier kayak gitu ya. Yang kedua adalah
itu juga sama, menggunakan regresi linear. Yang ketiga, metodologi yang ketiga adalah setelah tadi estimasi, prediksi, yang ketiga itu adalah klasifikasi. Nah, klasifikasi ini adalah contohnya yang paling umum itu adalah support vector machine dan decision tree. Ya, itu contoh dari klasifikasi. Masuk kelas yang mana? Ya. Yang keempat adalah ada namanya clustering. Ya, kita mengelompokkan berdasarkan kemiripan sifat. Ya, kita bisa gunakan algoritmanya adalah K-means clustering. Terakhir adalah tipenya adalah asosiasi. Gitu. Kemudian enabler yang kedua adalah text mining. Text mining ini adalah kita bicara data tidak terstruktur. Apa data terstruktur? Ya, data terstruktur itu contohnya teks, gambar, video. Kita ngamati komentar-komentar dari sosial media, ya, sentimen analisis dari pasar. Kita lihat dari komentar-komentar keluhan pelanggan. Kan itu biasa keluhan pelanggan dalam bentuk teks kan? Atau dalam bentuk suara telepon. Makanya kalau Anda menelepon keluhan pelanggan, pasti suara Anda direkam untuk dianalisis ya sebagai data yang tidak terstrukturnya. Nah, kemudian kita amati apa contoh metode yang menggunakan untuk text mining. Banyak contohnya. Ada web mining, ya, ada yang namanya summarization, ada yang namanya sentiment analysis, ya, ada yang namanya similarity, ya, itu banyak contoh-contoh text mining, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada namanya web atau media mining, ya, kita melihat web, fenomena apa yang terjadi. Salah satu contoh web media mining itu adalah Google Analytics. Nah, kita akan Google Analytics itu kita melihat tren di web seperti apa, ya. Nah, selanjutnya adalah kita juga menggunakan forecasting atau meramalkan. Kira-kira kalau fenomenanya seperti ini, kemungkinan yang akan terjadi seperti ini. Jadi kuncinya di prediktif itu adalah menjawab pertanyaan kira-kira apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini. Ya, kalau kita ngambil keputusan A, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita ngambil keputusan B, kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu adalah prediktif. Nah, outcome atau hasil dari prediktif ini adalah harus, ya, mendapatkan proyeksi yang akurat. Proyeksi itu adalah pandangan ke depan, proyeksi ke depan dari event atau dari kejadian, ya, kejadian ke depan, dan outcome ke depan itu seperti apa. Ya, tapi dengan proyeksi yang akurat. Dari mana proyeksi yang akurat? Ya, tadi dari hasil data mining, text mining, web mining, atau forecasting. Ya. Level ketiga dalam sebuah bisnis analitik itu yang kita sebut dengan perspektif. Apa yang dimaksud dengan perspektif? Ya, perspektif itu adalah menjawab pertanyaan kira-kira saya harus bagaimana? Kalau ini apa yang akan terjadi? Kalau ini saya sebaiknya bagaimana? Saya sebaiknya melakukan apa? Kenapa saya harus melakukan hal itu? Nah, itu adalah perspektif. Kalau ini kenapa itu terjadi kalau prediktif? Kalau ini kenapa saya harus melakukan hal itu? Perspektif. Ya. Nah, enabler atau metode yang digunakan dalam perspektif ini adalah optimization, simulation, decision modeling, dan expert system. Ya. Dan outcome dalam sebuah perspektif analisis itu adalah dalam bentuk kemungkinan terbaik dari pengambilan keputusan dan aksi, ya, aksi dan keputusan bisnis dengan kemungkinan yang terbaik, ya, yang disebut dengan perspektif. Jadi ingat, ada 3 level dalam sebuah bisnis analitik. Pertama itu adalah deskriptif, yang kedua adalah prediktif, dan yang ketiga adalah perspektif, ya, atau gambaran atau. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah penting dalam sebuah bisnis intelijen itu adalah pasti kita berbicara data analitik dan data science. Apa itu data analitik? Nah, data analitik itu adalah istilah untuk para profesional yang melakukan bisnis intelijen dalam bentuk bisnis intelijen itu banyak, ya. Nah, kalau langkah-langkah yang dilakukan dalam bentuk kompilasi data, Anda mengcollecting data, terus dari data yang terkumpul Anda lakukan
pembersihan, data-data yang salah Anda delete, data-data yang tidak benar Anda delete, data-data yang kurang baik Anda delete gitu ya. Kemudian setelah pembersihan Anda melakukan pelaporan. Nah, setelah pelaporan melakukan visualisasi. Nah, hanya itu saja di data analisis. Anda mengumpulkan data, melakukan pembersihan, menganalisis pelaporannya, dan terakhir adalah dengan menggunakan visualisasi tertentu ya. Nah, kapabilitas itu adalah kemampuan apa yang harus dimiliki oleh salah seorang data analisis. Ada dua yang harus dimiliki. Pertama, kemampuan deskriptif. Kemampuan deskriptif itu tadi apa? Deskriptif analitif itu tadi bagaimana kita menjawab pertanyaan deskriptif ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Nah, itu adalah deskriptif. Jadi, mengapa sih ini terjadi? Mengapa sih penjualan ini turun? Mengapa sih saat ini produksi kita itu besar tapi penjualan kita rendah? Kenapa sih? Nah, itu adalah bicara deskriptif analisis. Dan kedua adalah kapabilitas yang harus dimiliki oleh seorang data analisis adalah reporting analisis atau analisis pelaporan. Jadi dari hasil deskriptif analitif kemudian dibuat reporting analisis. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan data science? Data science ini adalah orang yang bertanggung jawab atas analisis prediktif, analisis statistik, dan tools analitik yang lebih canggih algoritmanya. Nah, kalau tadi data analitik kemampuannya cukup, yang dimiliki itu adalah descriptive analysis dan reporting analysis. Nah, kalau data science itu ada 3. Mampu menguasai data mining. Ya, data mining itu adalah menggali data dari sekian data sehingga Anda bisa simpulkan ya apa yang sedang terjadi, fenomena apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah knowledge discovery. Ya, dicari pengetahuannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Itu adalah di knowledge discovery. Nah, selanjutnya adalah biasanya data science itu harus menguasai machine learning. Machine learning itu adalah pembelajaran mesin. Ya, di mana kita ajarkan ke mesin, itulah dengan menggunakan data latih, nanti hasil pengajarannya itu menjadi sebuah pengetahuan baru atau yang kita sebut dengan knowledge discovery. Nah, terakhir adalah dengan menggunakan machine learning. Nah, machine learning itu ada 3. Ada supervised, ada unsupervised, dan ada reinforcement learning. Kalau supervised, ya, supervised ini berarti melatih data dengan ada pembanding datanya. Ini pembanding datanya seperti ini. Kalau datanya seperti ini maka masuk kategori ini. Kalau datanya seperti ini maka termasuk itu. Itu disebut dengan namanya supervised. Yang kedua adalah unsupervised. Unsupervised itu adalah yang tidak diawasi. Jadi dia membentuk kelompoknya berdasarkan kemiripan karakter atau kemiripan sifat. Terakhir adalah dengan menggunakan reinforcement learning. Reinforcement learning itu adalah si mesin belajar sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan yang benar, maka akan ditambahkan reward. Ya. Ketika dia melakukan yang salah, maka dia akan terkena denda, ya, ada punishment. Nah, terakhir adalah topik terakhir di minggu di minggu pertama ini, ya. Di pertemuan yang kedua minggu pertama ini adalah masalah implementasi bisnis analitik. Nah, di buku yang telah saya share kemarin, di buku referensi 1, itu bercerita tentang bagaimana implementasi analitik di sebuah perusahaan, ya. Nah, di sana cerita ada analytic application pada sebuah jasa kesehatan, dan yang keduanya adalah bagaimana analitik pada sebuah retail value chain. Seperti itu. Nah, kalau Anda baca bukunya, baca buku yang kemarin di-share, yang mudah-mudahan sudah di-download, ya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi jangan sampai Anda di-download enggak, dibaca enggak. Itu aduh parah banget ya. Nah, di buku itu cerita tentang ada namanya population health. Ya, population health itu namanya Humana.
nama portalnya. Jadi Humana ini adalah suatu community ya. Di community itu dia mencari mencari masukan terkait apapun gitu ya, bisa kesehatan, bisa segala macam ya, dari para komunitasnya, dari partnership, sehingga kita bisa melakukan analisis ya terhadap suatu komunitas tersebut. Nah, yang kedua adalah contoh implementasi analitik itu adalah retail value chain. Nah, di retail value chain itu kan bagaimana fokusnya barang mentah ya yang berasal dari vendor itu kita olah menjadi barang jadi. Nah, setelah barang jadi ya, kemudian kita jual. Nah, dari kita dijual, kita masuk ke logistik, kemudian sampailah ke customer. Nah, itu bicara value chain. Dalam value chain sendiri kan ada dua ya, ada primary activity dan secondary activity. Primary activity-nya itu biasanya inbound logistik. Inbound logistik itu berasal dari bahan baku yang dibeli dari vendor atau supplier ya. Kemudian dari inbound logistik menjadi manufacturing atau operasional. Nah, dari manufacturing kemudian menjadi outbound logistik atau menjadi barang yang jadi, hanya barang yang mentah ya, terus kita olah menjadi barang jadi, kemudian kita sell ya, sales and marketing, kemudian telah sales dan marketing nyampe ke customer services ya, itu yang disebut dengan value chain. Nah, contoh di sini analitik bisa digunakan seperti misalnya bagaimana kita melihat supply chain manajemennya dari sebuah vendor, yang mana vendor yang dengan harga yang kompetitif, yang harga terbaik ya, yang murah tapi kualitasnya bagus. Terus kita misalnya kita bicara inventory cost, inventory shortage dan macam-macam ya. Nah, beberapa analitik ini kita amati sehingga kita bisa mengetahui kira-kira pola bisnis yang harus kita lakukan seperti apa. Nah, itu teman-teman materi yang saya sampaikan di minggu ini. Nah, jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan Anda komen di bawah video YouTube ini. Anda silakan komen, nanti dari komen Anda akan saya usahakan untuk dijawab. Ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan terkait materi ini, silakan Anda tulis komentar di kolom video YouTube ini dan akan saya jawab. Ya. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan kuis. Setelah ini Anda lakukan kuis, perhatikan waktunya. Waktunya hanya 30 menit ya, dan dibatasi kalau nggak salah dari 4:30 sampai 5:30 waktunya ya. Nah, selain kuis juga jangan lupa untuk mengerjakan forum diskusi. Ini Anda memberikan 2 opini dan 1 komentar teman. Nah, kemudian yang terakhirnya setelah diskusi itu adalah ada tugas minggu depan, yaitu Anda membuat video dari studi kasus hubungan antar database di suatu perusahaan. Nah, di tugasnya itu bisa kelihatan ini ada departemen SDM, ada departemen keuangan, ada teman segala macam, itu ada terhubung data-datanya sehingga membentuk suatu data warehouse. Nah, Anda ceritakan, Anda pilih salah satu skemanya, Anda menjelaskan tentang apa ya dalam bentuk video. Nah, si videonya Anda upload, Pak, bikin videonya kayak gimana? Bebas aja. Boleh Anda bikin dengan menggunakan KineMaster gitu ya. Boleh juga Anda menggunakan PowerPoint ya, seperti saya ini PowerPoint ngejelasin terus direkam gitu ya. Atau yang ketiga, Anda boleh menggunakan TikTok juga boleh. Anda coba menjelaskan ya dengan menggunakan TikTok. Itu boleh juga kalau Anda sebagai TikTokers gitu ya. Atau juga boleh juga Anda presentasi sendiri, Anda pasang tripod. Nah, Anda menjelaskan sendiri ke hadapan kamera dan direkam. Nah, videonya 5-10 menit. Nah, kan nggak mungkin diupload ke LMS karena LMS itu ada batas maksimum file. Jadi si video yang Anda buat itu Anda upload ke YouTube Anda
atau Anda upload ke IGTV Anda, atau Anda upload ke Endrive Anda, kemudian linknya disimpan ke dalam sebuah file teks. Nah, nanti yang diupload cukup notepad-nya saja atau file teksnya saja yang sudah berisi link video penyimpanan Anda ya. Link penyimpanan video Anda. Nah, seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas. Sekali lagi, mohon maaf tidak bisa menyampaikan secara langsung, tapi hanya berupa rekaman. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.